Makanya setiap ilmu, makanya saat tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2, semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang, maka semuanya hilang. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah, karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksud saya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya tidak. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue cok tua nome orang. Saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat, tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini ada beberapa kitab yang saya hadiahkan ke, ini istilahnya PSG apa BG apa sama aja? Ya sama aja lah ini PSG, BG anaknya. Loh yang orang tuanya PSG-nya? Oh. Jadi begini ya, tadi saya rembukan sama Pak Arifin musyawarah bahwa memang yang harus hidup itu ilmu. Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa aliman au muta'alliman wa ma walahu. Ada yang illa zikrawah wa ma walahu au aliman au muta'alliman. Jadi dunia ini semuanya terlaknat. Semuanya terlaknat, seluruh isinya dunia ini terlaknat, kecuali orang yang alim, kecuali orang yang belajar atau yang dekat-dekat situ. Nah, kenapa terlaknat? Itu ibarat kita orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi itu presiden, itu kan ngawur sekali. Masa orang Indonesia nggak tahu kalau Pak Jokowi presiden? Kita hidup di PSG nggak tahu kalau pendirinya misalnya Pak Kures Habib Ali, nggak tahu kalau ustadznya Pak Arifin, Pak Wafa, itu kan ngawur sekali. Nah, andai kan tidak ada pelajaran, maka kita nggak tahu kalau Tuhan kita Allah itu kan ngawur sekali, nempat di buminya, makan rezekinya, kita menikmati fasilitasnya, tapi nggak tahu yang punya. Nah, sehingga di sini kadang orang-orang humanis protes, masa orang-orang kafir yang amal nggak diterima Allah, agama ini kok kayak sadis. Sebetulnya bukan gitu cara pandang. Bagaimana diterima sementara mengamalkan harta yang tidak miliknya? Itu kan ibarat saya punya uang 1 miliar, terus disedekahkan Pak Wafa ke Pak Arifin, terus dia bilang ini dari saya, tolong diterima. Terus Pak Arifin bilang makasih, dunyanya mbahmu, tak kan gitu kira-kira. Ya jadi itu logika kenapa ngamalnya orang kafir gak diterima, karena nggak ngaku yang punya. Ya. Jadi ibarat saya nempat di sini nginep terus terima kasihnya sama Muntaha, nggak sama Habib Ali. Memangnya dia yang bikin itu. Jadi orang nggak kenal Tuhannya itu buruk sekali. Mal'un. Bisa kenal Tuhannya dimulai dari mana? Illa aliman au muta'aliman, yaitu harus proses belajar mengajar. Mau tidak mau. Makanya setiap ilmu, makanya saat tadi rembukan sama Pak Arifin, semuanya harus atas nama ilmu. Ibadah itu nomor 2, akhlak nomor 2, semuanya nomor 1 itu ilmu. Sekali ilmu ini hilang, maka semuanya hilang. Makanya di Quran dimulai Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Termasuk sifat Allah Ta'ala yang awal-awal dikenalkan apa? Iqra' wa rabbukal. Ketika Allah mensifati dirinya akram, alladzi 'allama. Orang terbaik, paling akram, paling karim, paling dermawan adalah zat sing 'allama, mengajarkan. Makanya kata Nabi, tidak ada sedekah sebaik kalimah yang ditemukan orang muslim, dan kalimah itu kalimah bijak kemudian diajarkan ke muslim yang lain. Itu disebut afdhalus sedekah. Karena ini mengawal Islam. Jadi saya alhamdulillah semenjak kenal jenengan semua, entah berapa kitab saya selalu bawa ke sini supaya hubungan kita ini bil ilmi. Nah, karena hari Syajaratul Ma'arif beberapa kali sudah saya baca, ini tak ijazah kitab Bajuri ya, sarahnya Fathul Qorib. Ini dikarang oleh Rektor Al-Azhar di eranya, termasuk Syekhul Azhar, Imam Bajuri, Imam Bajuri. Di sini saya ingin terangkan kitab Dzabaih tentang, ya didengerin aja kalau nggak bawa kitab ini, yang takrib sama syarah, supaya sampean tahu kenapa harus ada syarah.
Ya, saya ulang lagi, kenapa harus ada apa? Syarah. Syarah itu penjelas. Karena kelemahnya matan apapun sempurnanya, saya ulang lagi, kelemahnya matan apapun sempurnanya itu pasti ya nggak sempurna, namanya manusia. Dan tidak sempurna ini menjadikan kadang salah paham, sehingga mau tidak mau harus ada apa? Syarah. Misalnya begini ya, di matan misalnya diterangkan zaman matan, penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nak nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib, itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa, tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Wah itu selingkuhannya kan mesti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan, coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan, karep-karepmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah, karena ini sudah jelimet, sudah jelimet, sehingga nggak ada kitab matan yang induk kecuali disarain. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja, terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadinya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, ya gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunnah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi, pemotongan, hukumnya kena, amarinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-dogrok dari belakang. Nah itu terus ulama debat, kan mungkin juga, ya kan, pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan, sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan takbir di Bajuri ya, sekaligus ijazah untuk jenengan semua. Saya tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, ngendikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan nyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi ya, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet, nggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, nggak boleh nggak langsung peletes mati, nggak boleh. Nah pertanyaannya, ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong andai kan tidak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak, penyembelihan ini kan tidak memberi
kontribusi pematian tapi enggak ngefek gitu. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalami itu. Wayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan tuwer mak. Kusik halal tau ora? Kadang tanya orang awam, halal kata saya gitu. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP. SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Beliau kalau sama saya bisa guyon kalau. Tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan. Hayat mustaqirrah, hayat ittirariyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit. Gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksud saya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya. Kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittirariyah, ada harokatul masbuh. Jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca redaksinya. Ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Qures, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, ini halaman 562. Ikutnya bab kita buah kami Sayyidi wa Dzabai. Ya jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifnya. Kalau cetakan sekarang enggak. Beda penerbit, beda. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Di orang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biar. Iya, ada yang sama. Karena ngerti zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai becak. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE biar cepet bar. Jadi kadang itu itu. Beliau masih semangat, tulisannya habis. Loh kok sentek jeng? Terus ya wes ya. Dinulisnya di HVS baru dulu. Udah cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah enggak bersoh itu. Anak-anak wah nulis CDE benang bar. Ribet. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar cukup dipanah asal ma'an harod dama yang bisa mengalirkan darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah Pak Arifinnya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena ada unsur api Pak Arifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan. Karena ada unsur api Pak Arifin. Ya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Nah karena kalimat
hewan hidup. Ada kalimat hidup. Hidup yang apa? Kan pertanyaannya hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, udah kena corona, disentak istrinya itu, itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu udah stroke itu dia. Itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam, makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu madhbuh. Wa yuqalu aisyu madhbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu ma'aha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun yu bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirrah hiya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh yallati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah bal yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ittirariyah ini wa ba'duhum farraqa bainahuma sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu, sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa iku kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah, tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak di bab bangsa halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu, tahu yuyu yang kecil di sawah ya. Tak tanya kenapa yuyu halal, karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan, kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh, udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya, selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul. Susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono, Mas Nafis, daerah itu penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Ribun. Ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya nggak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh, digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi. Ketika yang bilang halal, naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, yuyu itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Enggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi yuyu, yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak Wafa, kalau alasannya amfibi, yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di 2 alam. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Besar. Lebih bernilai mungkin. Ini juga mufti model baru. Ini muftinya menghalalkan gitu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan tuh ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, terus langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar.
Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis klekek-klekek. Kadang kan wis apa kejet-kejet itu sudah tunggu SOP dari Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirrah, ada hayat mustamirrah, ada hayat ittirariyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B ya nyun sewu di bab apa B itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirrah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdah, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang coro Jawa, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, akhirnya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja, ngikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah tapi yang punya tanah tadi tetap menjual karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa coba? Makanya saya bilang bagi tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu sudah tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih tidak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak Pak. Tidak hitam putih. Tidak hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jawa, mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tangganya sing ndak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya nggak sholat, nggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah saya nangis, Pak. Nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab Abah jenengan Kiai Nur Salim, bapak saya itu, mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis deh. Dulu saya itu agak menyalahkan Kiai Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini nyon saya merantau ke Jakarta kemana? Akhirnya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain ini. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama Abah kok longgar gitu sama anak? Terus tak ceritani gini Pak Arifin, menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan inut anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semua itu ada hitung-hitungannya.
Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak pari pun Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Iku cocok tuwa nome ya ora. Gaya tok, bareng tua udah khusus gaya tok. Aslinya nome padha wae. Ya saya sama-sama semua aja. Cuma saya akan lebih jujur dari biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya Tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu. Ya. Nyesel deh. Tapi saya bilang gini, ini jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi. Ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alalahu aw aliman aw muta'alliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridai Allah maksud saya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arif. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya, ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek, karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas, bahaya ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya di fikih ya lucu, karena dikatakan sholat mayit di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Jadi mayit itu namanya mayit. Orang mati. Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu Sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, kayak lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tahu urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena enggak pernah kaya. Kayak Mas Nafis enggak bisa dikatakan, "Oh itu Qur'annya lupa gimana? Enggak pernah hafal." Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Enggak lupa enggak apa, Gus Qur'annya lupa. Gaya enggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Enggak boleh Pak Wafa bilang, "Saya ini bangkrut apa? Enggak pernah kaya kok bangkrut." Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu Sarah, lagi-lagi Sarah. Jadi bahkan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah Sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakunu qad umma dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira inda daf'as saniyah fayakhilu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairu halan aw qallaba wa qata'a biyama bagi hal al masbuh. Jadi ini masalah Sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam harus sekaligus sret jadi.
Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong, pas ke kiri separuh, ya ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, Waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai pesonya itu nggak meneruskan. Bareng-bareng balik salam, ingat lagi loh ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain. Tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata tadi mohon Pak Arifin. Seperti Pak Arifin alhamdulillah sehat. Jaminan mau rawuh. Dari ayamnya asem mana. Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi termasuk yang diandaikan. Hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun biikhtiarin wa nutkun biikhtiarin wa harokatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek yo cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah nggak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah dalam mazhab Syafi'i syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah, ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Jadi misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini kini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Jadi pas diongok-ongok ini sudah mati. Jadi nanti kalau di akhirat sepertinya saya sudah mati loh, ngawur. Apalagi nganggo keris naga sosro, wah itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan. Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saktinya apa? Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangar? Wah itu haram, kena. Oh itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Algojo. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih, gitu. Udah mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu. Apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ini? Iya karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Iya ketelan ya. Itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak nah ayam itu nak ketakut kadang ininya terus apa lidahnya masuk akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat Bapak yang ayam jago itu ilatnya dikeluarin. Ya itu ya tidak wajib, cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenek Gus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari
Ya kira-kira dalan sing dienggo nafas sama dienggo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus apa tadi mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Separuh. Itu jamnya normal enggak, itu sudah jam 11 ini? Jam 10. Cepetan dikit. Oh, jam mati almarhum itu. Itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 13, 10, 14 kan. Iya ya. Nah, ya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya, pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah, karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah, potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada doktoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh, karena punya hati. Ketika takut saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami doktoh, kayak orang ditekek kan mati kan, ditekek kaget. Contoh gampang gini, orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil, karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek wong gagah tatonan kan terus dua reaksi tubuh, takut sama nggak bisa bernafas, itu kan lebih cepat apa? Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut, dongok-dongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak, iku telelekan, jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini itu. Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Gertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu, kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu, harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah, telelekan itu gampang gitu loh. Telelekan itu pokoknya tadi loh Pak Arifin, kepaku tadi. Nah, agak berkutik. Paham ya? Nah, jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongok-dongok mati duluan gitu. Nah, makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam Pak Arifin, sebuti kabarnya. Baru itu terus ingat, diteruskan lagi, kemungkinan ini sudah mati apa? Nah, makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya, tak baca bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbuh hina idin. Kalau dua kali, tapi dua kali maksudnya yang satu kali ini mengakibatkan kematian, dikatakan penyembelian belum sempurna, dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah, karena matan itu nyuwun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah, syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arifin ya, mengandaikan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian, sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal, B sudah siap. Oh, militer. Jadi kalau masuk surga pintu satu nggak bisa, itu kedua. Lewat teras Gus. Ini sembrono. Bagi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pun guys, baru pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa
sudah benar sesuai referensi atau rujukan-rujukan kitab yang ada di beberapa pesantren. Nah, saya sedikit cerita tentang hubungan pejabat dan kiai. Dulu Imam Malik itu ngarang kitab namanya Al-Muwatta. Itu dikarang 16 tahun. Jadi bisa dibayangkan, sekarang orang yang sangat alim masih karangnya dalam waktu 12 tahun. Ditirakani, disolati, diteliti, diulang lagi sampai 16 tahun. Saking populernya kitab itu, seorang presiden lalu dulu khilafah itu minta supaya Imam Malik datang ke istana mengajarkan Al-Muwatta ke putra-putra Harun ar-Rasyid. Ini saya menguji sisi beratnya Pak Rio. Apa kata Harun ar-Rasyid ketika didatangi ajudan presiden? Al-ilmu yuntalayati. Ilmu itu disoani, bukan yang soal. Jadi ini agak benar dulu ini sudah benar mau datang ke sini. Tapi jangan hitung utang. Saya pernah datang terus nanti kapan-kapan kau yang datang. Tidak ikhlas ya. Untuk ngawur sekali. Singkat cerita Harun ar-Rasyid itu dah. Imam Malik itu orang yang sangat menghormati ilmu, sehingga beliau duduk di atas, di sofa di atas. Karena Harun ar-Rasyid itu presiden, khalifah, beliau kiranya itu dipersilahkan duduk setingkat Imam Malik. Akhirnya beliau duduk berdampingan dengan Imam Malik. Kata Imam Malik sebelum ngaji, mana-mana orang ngaji itu harus sopan, nggak boleh orang ngaji setara dengan gurunya. Turun Imam Harun ar-Rasyid turun terus amal mati tadi. Baru Imam Malik mau mulai ngajar. Suatu saat Imam Malik itu datang ngurus KTP, datang ke pesan, kata Harun ar-Rasyid, kenapa engkau tidak minta supaya kami yang ngurus? Kata Imam Malik, saya kalau urusan negara itu rakyat, sehingga saya daftar ya antri. Tapi kalau urusan ilmu, kamu santri saya. Jadi orang dulu itu sudah profesional. Jadi kalau Harun Rasyid pas ngaji sebagai santri, tapi kalau Imam Malik ngurus KTP ya sebagai rakyat, ya antri, ya beliau yang datang. Jadi itu sudah ada percontohan hubungan yang sangat elegan, yang sangat saling menghormati antara seorang umara, yaitu zaman itu Harun ar-Rasyid, dengan Imam Malik. Padahal kitab Muwatta itu kitab yang sangat luar biasa. Akhirnya suatu saat anak-anaknya Harun Rasyid itu disuruh ngaji. Niku penggaweannya niku pekerjaannya itu suruh bawa kendinya Imam Malik kalau mau wudu. Pernah suatu saat Imam Malik wudu, yang mengucurkan air itu putranya Harun ar-Rasyid. Hanya dikucurkan ketika basuh wajah dan tangan. Pas Harun Rasyid lewat, dinasihati juga, halla ghusal taqodamaihi, harusnya kamu tidak hanya mengucurkan untuk wajahnya, juga untuk kakinya. Padahal itu anak seorang presiden. Jadi betapa dulu itu harkat dan martabat ilmu itu sangat dihormati. Nah, kenapa demikian? Karena ilmu ini yang membentuk sebuah bangsa. Jadi kalau kita berpikir jernih ya, oke, kita ada BNN ya, polisi yang nangani narkoba, terus ada beberapa jabatan atau institusi negara yang bisa mengawal kecurangan, misalnya ada KPK, ada BPK dan sebagainya. Tapi tanpa masyarakat dibentuk kiai dan dibentuk norma-norma agama, itu capek. Mayoritas orang tidak mencuri, itu ya barokahnya dididik kalau mencuri itu dosa, kalau nanti masuk neraka. Sebelum ada KPK dan BPK, itu orang tidak nyuri ya sudah banyak. Karena memang nggak nyurinya itu faktor agama, bukan karena takut KPK. Artinya tanpa agama, tanpa nilai-nilai norma, itu nggak bisa kebayang Indonesia. Karena orang nanti nggak maksiatnya atau nggak salahnya itu takut aparat, bukan takut Tuhan. Makanya kalau guyonan anekdot khas itu, ada orang melanggar rambu-rambu, ketangkep polisi. Kamu tidak tahu kalau ini larangan? Ya tahu Pak. Kenapa tetap melanggar? Karena tidak tahu Bapak di sini. Itu menunjuk polisinya. Itu khas Indonesia. Jadi kalau nggak melanggar itu karena takut aparat, bukan karena kesadaran hukum. Tapi kalau urusan rambu-rambu itu seperti itu. Tapi kalau urusan orang tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, itu hampir mayoritas orang Indonesia itu karena takut azab Allah atau takut dosa. Sehingga di desa terbelakang yang enggak terjangkau polisi atau di daerah-daerah yang sangat terpencil, itu perilaku leluhur, yaitu tidak nyuri, tidak zina, tidak apa, itu ya tetap jalan. Karena mereka memang dididik oleh agama. Sehingga keinginan kita terbesar adalah bahwa sesuai konsep Imam Ghazali, al-ulama wal umara tau'amani. Jadi ada sinergi lah antara ulama dan umara. Dulu
biasa raja-raja itu ngaji sama ulama. Tapi ulama juga biasa antri di kerajaan untuk ngurus administrasi negara. Jadi beliau-beliau ya bisa sebagai rakyat, tapi juga sekaligus sebagai guru. Karena beliau-beliau ini orang-orang yang bisa menanggalkan egonya. Lalu kenapa kerajaan dulu itu begitu kuat? Ada contoh paling populer dalam mengelola negara, yaitu Umar bin Khattab. Itu Sayyidina Umar bin Khattab, itu bajunya, jubahnya itu ada 12 jahitan, saking jeleknya. Jadi saking jeleknya itu 12 jahitan. Ada pernah seorang kiai yang cerita, ketika Baitul Maqdis itu ditaklukkan oleh pasukan Umar, itu beliau harus naik unta dari Madinah sampai Yerusalem. Karena kerajaan yang ditaklukkan itu membayangkan Umar itu seorang presiden, seorang khalifah, pasti wah. Itu ternyata pas sampai gerbang Yerusalem itu Umar itu yang nuntun unta. Karena ketika unta itu hanya satu, sama pengawalnya bilang, saya mau naik unta asal gantian. Ya 2 kilo Umar naik, 2 kilo ajudannya yang naik, sampai Pak. Lah pas mau pintu gerbang itu pas giliran Umar yang nuntun. Kata ajudannya, kali ini jenengan yang naik saja. Enggak, saya enggak mau bohong. Jadi yang disambut ya ajudannya. Karena ajudannya pakaiannya lebih bagus dan Umar pakai tadi jubah yang berjahit 12. Jadi betapa orang-orang dulu itu ketika jabat itu malah tasawuf. Karena itu tadi dipandu oleh agama. Setelah itu ada beberapa sahabat yang usul, ada pesta gitu karena ini hari kemenangan. Kata Sayyidina Umar, Inna Allaha ta'ala ayyara qauman faqala adhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Di antara kritik Allah kepada orang-orang yang enggak benar adalah jatah kenikmatan kamu sudah kamu habiskan di dunia, maka di akhirat sudah tidak ada jatah. Maka kata Umar, astabqi thayyibati, jatah-jatah kenikmatan saya biarkan utuh, maka tidak saya nikmati sekarang. Nah makanya ini saya sekaligus minta sama BUMN, pokoknya nggak usah lah ngundang saya, ribet. Selain ribet ya soalnya ngaji saja. Saya ini jadi kiai itu ya bingung, ya sering dihormati orang, dicucuk, kadang disangoni. Kalau kadang ya mikir, nak jatah kuntek terus piye. Makanya saya tuh ya sering ngebis, ya biasa saja hidup saya. Karena saya tidak ingin jatah saya ini habis. Tapi kadang-kadang orang itu ingin berlebihan menghormati kiai. Saya berkali-kali bilang, ketika ada orang menghormati saya itu yang repot saya, yang menghormati benar karena menghormati kiai, tapi kiainya yang masalah kan. Kalau tidak bisa ngelola hatinya jadi tamak, jadi ribet. Makanya ini kan ya sudah, saya tetap sebagai kiai ngajarkan ikhlas. Makanya guyonan di kitab-kitab dulu, kalau ada orang cantik sowan kiai itu kata kiainya, saya yang bingung. Kamu melihat saya ibadah, saya melihat kamu masalah. jadi, tapi kalau kiainya agak soleh ya enak, sama-sama seneng kan. Masalahnya kita ini soleh, paling enggak berusaha soleh. Ya, jadi kalau Pak Aryo sowan sini itu dia benar, sudah sopan lah sama kiai, beliau pejabat sopan. Saya yang masalah kan. Misalnya saya ke Jakarta terus ingat Pak Aryo ingin difasilitasi, saya kan jadi repot. Makanya kemungkinannya kecil, kalau saya ke Jakarta tak hubungin itu kecil dan tidak perlu tersinggung. Saya selama ini ya sering ke Jakarta ya biasa. Saya hampir per 3 bulan atau 4 bulan datang ke pondoknya Pak Kures. Ya jarang hubungi pejabat. Ya sudah, kalau mau ngaji aja. Nah kenapa saya menekankan ikhlas? Karena ini kan acara khataman. Di antara pokok dari ajaran Quran adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kalau sudah berani beragama ya kita harus ikhlas. Dan saya berkali-kali bilang ikhlas itu mudah, harus dilatih. Saya berkali-kali memberi analogi itu gampang sekali. Lama sekali kita bilang kalau yang putih itu putih. Lama sekali kita bilang yang hitam itu hitam. Itu tidak ada yang gaji. Kenapa kita mengatakan tembok ini putih? Karena memang putih. Kenapa orang mengatakan peci itu hitam? Ya karena memang hitam, itu tidak ada yang gaji. Dan semuanya ngomong seperti itu. Tapi pas Anda ngomong Allah itu Tuhan, minta masuk surga. Pas hubungan dengan Tuhan itu selalu tidak ikhlas. Padahal kita biasa ngomong hakikat ini ikhlas. Kita ngomong tembok ini putih ikhlas, ngomong peci hitam itu. Pas ngomong kalau Allah itu Tuhan, minta surga. Padahal bedanya apa? Hanya sama-sama ngomong mengatakan sesuatu yang nyata. Sehingga saya berkali-kali bilang, dan ini akan saya kampanyakan sampai saya mati. Di antara gejolokan Allah sama orang soleh, jadi orang soleh itu nanti juga digojlok sama Allah. Kenapa kamu nyembah saya? Karena saya ingin masuk surga ya Allah. Yang satu ditanya, kenapa kamu nyembah saya? Karena saya takut neraka ya Allah.
Berarti kalau saya tidak bikin surga, tidak ada bikin neraka, kamu tidak nyembah saya. Ya udah gitu Gusti, tempat nyembah jenengan. Tapi kadung kliwat alasannya itu. Makanya saya itu tidak pernah bilang ke anak saya gini, kamu harus syukur karena bapak dapat pekerjaan. Tidak pernah saya. Kamu harus syukur bapak punya uang, tidak pernah. Nanti syukurnya nunggu bapak punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bapak, ribet. Maka ini yang bupati, yang pejabat tidak usah syukuran bapak naik pangkat, bapak direktur BUMN. Nanti kalau enggak sudah pensiun, sudah syukurnya hilang. Nah, karena ini kan ngaji sama kiai, ya saya ajarkan khas kiai. Saya sampai sekarang ya tidak nikmati kebesaran nama saya atau apa, karena tadi memang harus dilatih. Kalau kita bisa mengatakan putih itu ikhlas, tanpa tekanan, tanpa imbalan. Kenapa pas mengatakan Allah Tuhan harus minta surga? Padahal Allah itu tetap Tuhan meskipun tidak menciptakan surga dan neraka. Nah, dari pemahaman seperti ini para mufassir itu tahu kualitas kalimat fattaquni ya ulil albab, takutlah kepada saya. Jadi kualitas kata fattaqun naro sama fattaquni itu bagi orang-orang hakikat lebih takut kalimat fattaquni. Kata orang-orang tasawuf neraka itu nanti, itu pun kita tidak mesti masuk. Tapi kalau Allah sekarang pun sudah ada. Jadi kalau cara berpikir orang tasawuf gini, ini karena Pak Bima mesti gak pernah belajar tasawuf, karena belajarnya nyari uang gitu. Makanya ini tak ajari cari tasawuf. Tadi sudah tak gojlok, harus ngapalkan Quran katanya. Kalau cara berpikir tasawuf itu gini, surga dan neraka itu muajjalah, itu nanti. Kamu nyembah Allah ingin masuk surga, takut menghindari maksiat atau takut sehingga tidak maksiat karena takut neraka. Dan surga itu simbol ridhonya, neraka simbol bencinya, sukhtunya Allah. Terus kata orang-orang tasawuf cara berpikir, Allah itu sudah ada sekarang, mulai dulu sampai sekarang Allah sudah ada. Kalau Allah sudah ada berarti Allah sekarang ya bisa berstatus ridho ke kamu atau berstatus benci ke kamu. Kenapa takutnya nanti? Wong Allahnya sekarang kok takutnya? Ya sekarang juga. Kamu harus amal tuh nakdan. Nakdan tuh cash. Allahnya ada sekarang, ya ibadahnya harus ada sekarang. Makanya kata orang-orang tasawuf, andaikan Allah tidak bikin surga atau neraka, ya saya tetap nyembah karena surga itu simbol ridhonya. Bahwa surga itu nyata ada, ya nyata ada. Dengan segala fasilitasnya itu nyata ada. Tapi bahwa surga itu tetap kamu masuk surga karena cari ridhonya Allah. Kalau Allahnya sudah ada, berarti ridhonya sekarang sudah ada. Harus kamu cari sekarang, jangan nanti. Sehingga kadang-kadang orang yang ingin masuk surga itu ya kelasnya kelas amatir. Masyhur itu. Ada seorang wali masuk surga ketemu Allah, ditanya. Karena wali ini biasa mensyafaati murid-muridnya. Ya Allah, kenapa murid-murid saya tidak kelihatan sowan jenengan? Murid-murid kamu ingin masuk surga karena ingin makan enak, punya bidadari cantik-cantik itu di sana. Tapi mereka lupa saya. Jadi akhirnya di surga tapi nggak ketemu Tuhan. Karena inginnya ya sudah trauma punya istri jelek, cerewet. Banyak loh orang yang masuk surga itu yang agak kacau. Enak sudah surga, nanti di sana nggak usah sholat, nggak usah puasa. Jadi sholat yang sekarang udah gak problem. Jadi banyak itu orang-orang Islam yang Islamnya mungkin imannya amatiran. Wah enak masuk surga, nggak ada subuh lagi, nggak ada puasa lagi, bebas. Oh, itu kan kurang ajar betul. Jadi ibadah itu dianggap problem. Bandingkan di cerita dunia wali itu ada wali bertanya gini, ya Allah apa di surga itu ada sholat? Ditanya sama Allah, kenapa kamu tanya gitu? Kalau tidak ada sholat mendingan saya ada di surga. Dia tidak bisa membayangkan ada kenikmatan di atas sholat. Nah kalau jenengan kan nggak bisa membayangkan kalau di surga masih disuruh sholat. Sampai sekarang aja kita tahu berhentinya sholat itu kapan. Kalau sampean tanya gitu, kalau ingin berhenti sholat nggak wajib, majnun, jadi orang gila langsung nggak wajib. Jadi artinya harus dilatih ilmu-ilmu tasawuf seperti ini supaya hidup itu nyaman. Hidup itu nyaman. Dulu Pak Imam ini ada Pak PJ Rembang. Itu dulu ada seorang raja didatangi ulama. Gimana cara saya tidak nikmati jadi seorang raja? Ulama itu nasihatinya gampang. Dia omongin gini Pak Arya. Pak Raja, kalau kamu di Sahara, di padang Sahara, kemudian Anda kehausan. Kalau tidak minum satu gelas air Anda mati. Apakah? Terus kemudian yang punya air bilang gini, kamu tak kasih air, tapi syaratnya kerajaannya kasihkan saya. Kamu kasihkan apa milih mati? Wah ya milih dikasih air, mendingan nggak jadi raja tapi hidup. Terus la tafrah bimulkin la yusawi kak samain. Kamu jangan bangga dengan satu kekuasaan, dengan satu kerajaan yang nilainya sama dengan segelas air.
Akhirnya dia terjadi raja yang soleh karena ternyata apa? La yusawi kak samain, tidak sama atau ya nilainya itu masih kita yang rakyat yang tidak jabat, misalnya masyarakat itu ya harus berpikir gitu. Orang nggak jadi bupati tetap hidup, nggak jadi pegawai BUMN tetap hidup. Tapi kalau nggak minum air itu mati. Dan rata-rata rakyat itu bisa minum air. Artinya apa? Kita dan mereka itu sama-sama punya nikmat yang pokok, yaitu sadur rumki, nikmat yang bisa mempertahankan kehidupan. Jadi nikmat selain itu tidak pokok. Sehingga orang itu bisa jadi wali. Jadi ini resep jadi wali. Jadi wali itu udah harus tirakat dalail terus gak pernah makan nasi itu enggak, itu keberatan. Jelas sebagai BUMN nggak mau itu, mesti nggak mau itu, mesti nggak mau itu. Ya nggak mau ya nggak bakat, jadi sudah pasti nggak mau. Karena ini saya tahu banyak tentang beliau. Pak Aryo itu bin selamat dulu, abahnya itu ditobatkan Gusmi, dingertikan agama oleh Gusmi. Karena beliau ingin tetap mencintai Kiai, korbannya saya karena Gusmi meninggal, terus mahabbahnya diarahkan ke saya. Tapi saya berdoa supaya diarahkan ke banyak kiai lah, supaya saya tidak jadi objek sasaran ya. Nanti juga repot ini. Saya tuh sering disewani orang dari Kalimantan, Sulawesi, saya ingin idolakan jenengan, saya ingin dekat dengan jangan. Saya sudah lah pakai kiai lokal di sana aja, jadi sampai tidak ganggu saya. Terus kiai lokal di sana juga tidak mahjub oleh saya, kata saya. Saya teruskan. Jadi dulu para raja itu dilatih oleh ulama, termasuk dilatih begitu. Kamu punya kamar 1000, kalau tidur per 5 menit ganti kamar, karena eman sudah dibikin kok nggak dipakai. Nggak juga, punya kamar 1000 yang dipakai hanya satu. Ngapain punya 1000 yang dipakai hanya punya baju satu lemari yang dipakai hanya satu? Apa mentang-mentang bajunya 5 terus pakai rangkepan sampai 5? Punya mobil 5 yang dipakai ya satu. Jadi orang dulu itu dilatih sebegitu, sehingga dulu itu tidak ada raja kecuali punya penasehat. Zaman belum Islam ada resi, kalau setelah Islam ada ulama, sehingga mereka bisa menertawakan kerajaan. Maksudnya dianggap biasa. Ada seorang raja ditanya ulama, khas seorang raja itu apa? Merintah tidak bisa diperintah. Terus si ulama ini tiap pagi itu datang ke atas gunung, cari tempat paling tinggi terus mutolaah kitab. Setelah mutolaah kitab ya wasik ya, kayak saya kalau belajar ya asik. Ngalang-ngalain jagungan sama pegawai BUMN kalau saya sudah belajar. Terus dia bilang, enaknya apa jadi raja? Saya di sini nggak ada yang memerintahkan saya, berarti saya dengan raja sama. Dan kelebihan saya juga tidak ada yang ganggu. Kalau raja masih banyak yang ganggu. Artinya bisa mengolah. Kalau sekarang enggak. Banyak kiai yang melihat pejabat itu kayak gimana? Wong kok mulyane ngono, buka pintu aja enggak pernah. Mulyane kayak gitu. Yang jenis ini dia rugi, sudah iri, enggak punya kenikmatan sendiri. Ulama dulu itu bisa mengelola kenikmatannya sendiri dengan cara seperti itu. Makanya masyhur Sayyidina Ali itu kalau malam itu diantara sebab beliau tambah dekat sama Allah. Itu diantara wiridannya itu bukan kayak wiridan kita itu enggak. Wiridannya begini. Ya Allah, kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Saya sebagai manusia ini sudah sempurna, punya Tuhan engkau. Tuhan yang maha dahsyat, maha top. Kayak apa nyesalnya saya kalau punya Tuhan yang hanya sebuah batu, hanya pahatan batu, atau Tuhan yang mati, atau Tuhan yang kelaparan. Wa kafani fakhran an akuna laka abdan, dan saya ini bangga karena jadi hambamu. Jadi orang dulu itu nyembah Allah itu tidak harus dengan kalimat subhanallahu akbar, tapi punya kesimpulan yang menjadikan mereka ini nyaman dengan Allah. Abu Yazid Al-Bustami itu diangkat jadi wali setinggi-tingginya, itu diantaranya itu kalau wiridan bilang gini, ya Allah, kenapa engkau ngasih makan saya, ini aneh. Kenapa engkau ngasih minum saya, itu aneh. Di mana-mana orang memberi itu ada kepentingannya. Misalnya majikan bayari karyawan karena ada kepentingannya. Malah kalau di fikih itu agak absurd. Fikih itu hubungan suami istri itu agak kacau kalau dalam fikih. Lelaki itu tidak wajib nafkah istrinya kalau tidak ngasih. Jadi kayak agak-agak transaksi. Dan istrinya punya hak gak mau diajak kalau gak dikasih nafkah. Jadi makanya dulu Mbah Mun itu kalau ngajar saya fikih itu ngajari wong perhitungan. Jadi maksudnya wong ambek bojo kok perhitungan. Tapi di mana-mana hubungannya orang itu begitu.
Wong kenal kiai, nak orang meloro kiai diatur ngene iki ya ora marem. Singkat cerita Bu Yazid itu tuh, ya Allah engkau zat yang luar biasa, engkau tidak butuh saya tapi ngasih saya. Ini fenomena aneh. Di mana-mana orang ngasih itu ada kepentingannya, apalagi pilkada. Wah itu tambah banyak kepentingan ya. Artinya dia bisa mensifati Allah dengan cara yang nggak kebayang orang lain. Allah itu tidak butuh kita. Tanpa kita sudah jadi Tuhan, tapi ngasih kita. Apa ya Allah alasan kau mengasihi saya? Wong saya engkau tidak butuh saya. Di mana-mana orang ngasih itu kan karena butuh. Misalnya kamu ngasih anak, apapun alasan ikhlas Anda ini karena nyaman. Anak ini menjadi hiburan. Tetap seneng ya. Ada unsur kamu itu dapat timbal balik, setidaknya seneng. Atau ngasih rival politik kamu, setidaknya ya karena safety lah kata tadi Pak Ari. Bergak berontak teman-teman. Pokoknya ada kepentingan. Tapi Allah ini zat yang nggak punya kepentingan, kemudian tetap ngasih. Dari situ terus dia punya cara mencintai Allah. Jadi wali-wali dulu itu punya cara untuk mencintai Allah dengan cara seperti itu. Makanya ada wali yang nangani orang-orang macam-macam. Kayak Gusme itu masyhur, beliau nangani orang fasik, orang macam-macam. Dulu itu ya ada seorang wali itu jadi wali karena beli narkoba. Tapi bukan untuk diminum, untuk dimusnahkan. Tapi kalau sekarang nggak mungkin karena narkoba harganya sudah miliaran, triliunan. Kalau dulu mungkin. Jadi ceritanya itu kampung dulu kan terpisah-pisah oleh gunung, oleh apa. Singkat cerita si wali ini setiap ada bandar narkoba dulu pakai homer kalau dulu arak dibeli sama dia, dibeli setelah agennya pergi dilarungkan pokoknya dibuang begitu terus. Suatu saat si pengedar narkoba ini heran, kampung situ itu selalu tak kirimin homer kok gak ada yang mabuk, tapi dibayar cash. Malah si orang ini meninggal wangi, ternyata dia tidak ingin kampungnya itu mabuk sehingga dicegat di jalan supaya homer ini tidak sampai ke kampung. Nah, sekarang kan tidak mungkin narkoba semahal itu. Tapi apapun itu kembali ke ulama dan umaro. Alhamdulillah di Indonesia itu ulama ya mati-matian supaya generasinya tidak terlibat narkoba dengan cara ditakutkan neraka. Umaro juga melakukan itu dengan cara ditakutkan penjara. Nah, ini yang kita sama-sama ulama wal umaro apa? Tahu aman. Kita kerjasama dengan kapasitas masing-masing. Jadi penting sekali ngaji seperti ini supaya kita tahu bahwa khazanah-khazanah kita tentang dekat sama Allah itu macam-macam. Ini khusus ijazah ini sama Pak Bima, Pak Aryo itu. Dulu Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali. Dan di antara wirid dan dzikrul wal filin ada beberapa kata yang dari Kiai Hamid. Jadi dzikrul wal filin itu kalimatnya utamanya dari Gusme, Mbah Ahmad Siddiq, tapi ada beberapa kalimat yang dari Kiai Hamid Pasuruan. Saya tahu banyak lah karena bapak saya juga temannya Gusme dan mbah saya kandung sepupu sama Mbah Hamid. Itu kalau ada orang sepuh-sepuh Pak Bima kayak jenengan Pak Aryo disuruh ngapalkan Quran, ya mereka protes. Masa saya hafal Mbah? Sudah lah pokoknya ngapalkan. Ada yang 2 juz mati, 1 juz mati, karena ya sudah sepuh. Suatu saat ada ulama yang tanya, kenapa Mbah Hamid? Biar kamu dalam perjalanan di dunia tercatat ini bercita-cita hafal Quran, jika kalau mati berstatus man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mati berorientasi ingin ngaji. Tapi kalau kamu tidak punya orientasi ngaji kan di otak kita andaikan direkam Allah. Loh, coba hati kita andaikan direkam Allah, ingin kaya, ingin punya gunung, ingin punya alpat, ingin punya ini itu. Coba kalau itu nanti disetel di akhirat. Tapi kalau kamu ingin ngapalkan Quran kan setidaknya pas disetel ya keren. Ingin hafal Quran meskipun tidak hafal-hafal gitu. Ingin hafal ini tapi meskipun nanti kalau malaikatnya drengki ditambahi meskipun. Tapi insya Allah malaikat tidak ada yang drengki. Tapi andaikan kita nanti tidak punya cita-cita ngaji, itu rekaman kita hanya itu, ingin mapan, ingin kaya, ingin menguasai dunia. Betapa malunya kita kalau rekaman itu kita dengar di depan Allah. Padahal nanti niat ini yang dihitung. Famangkarat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Orang yang orientasinya hijrah itu meninggalkan yang buruk menuju yang lebih baik hanya untuk Allah dan Rasul, maka ya dihitung ke sana. Jadi misalnya Pak Bima, Pak Aryo ngapalkan Quran, hafal-hafalnya. Tapi berarti perjalanannya ini mencari ridhonya Allah, itu ditulis. Tapi kalau kita orientasinya ingin mapan, ingin sejahtera, ya ditulis. Ini ingin punya rumah 2, ingin punya rumah di berbagai provinsi. Ini coba kalau itu nanti direkam. Terus ditanya Allah, inginnya kamu apa sih di dunia?
Dan itu bisa menjadi status kita. Ngeri kan? Kita ketemu Allah dengan status tidak pencari Allah dan Rasul, tapi pencari kemakanan. Nah, itu cara Mbah Hamid untuk mendidik supaya orang itu orientasinya kepada Allah dan Rasul. Disuruh ngapalkan. Ini Pak Aryo cerita, bapaknya hanya disuruh ngapalkan apa? Rabbana dalam namanya. Itu semalam nggak hafal apa. Dan alhamdulillah nggak hafalnya ditiru anaknya. Susahnya kemarin pas ngaji sama saya di kamar saya punya kantor di depan rumah saya. Ya nggak hafal-hafal. Bener-bener konsisten. Jadi dulu bapaknya itu ketemu Gus Mek di hotel, dia diajarin semalam nggak hafal. Akhirnya hafal lagi. Ya tapi nunggu sekian tahun mungkin. Jadi yang penting, jadi ulama dulu itu pinter cara menuntun umat menuju Allah dan Rasul, diajarin. Akhirnya ada dzikrul ghafilin. Penting orang itu menuju Allah dan Rasul. Setidaknya kalau direkam itu nanti saya ingin ya Allah dapat ridhomu. Kalau malam ilahi anta matlubi, wa ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi. Meskipun semalam hanya dilafatkan sekali, setidaknya Allah mencatat, ya Allah engkau yang kami cari, ridhomu yang kami cari. Kalimat itu kalau terulang-ulang itu menjadi mental dan lama-lama jadi status. Daripada sebelum tidur kapan ya sugih, dari Pak Bima kapan gak jadi anak buah. Engkau nanti yang menteri ya mikir semoga gak kena reshuffle gitu terus pikirannya. Nah ini kan kalau ngaji saya menyinggung, yang salah tidak saya, sing ngongkor ngaji sopo. Saya makanya saya santai saja. Sampean kecewa malah bagus lah, karena tidak ngel-ngelo saya lagi. Saya dalam hal ini itu anut mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu saya punya kitab namanya Diwanus Syafi'i. Itu kalau orang tidak senang itu paling bagus menurut saya. Pak Imam Syafi'i separuh kampung tidak senang jenengan. Ya bagus lah, kalau nggak senang tidak akan utang duit, nggak pinjam mobil. Wong nggak seneng itu kan nggak mungkin pinjam uang. Saya pernah ketemu seorang bupati cerita ini, nggak perlu saya sebut, bupati aktif. Setelah saya cerita ini, terus Gus saya ingin ketemu jenengan empat mata. Setelah ketemu saya lucu. Saya akan cerita. Di antara wasiat bapak saya itu unik Pak. Ngelola wong gedeng gue enak, sing ribet itu ngelola wong seneng. Jadi ngelola orang benci itu mudah. Yang ribet itu ngelola orang seneng. Itu mahal sekali. Itu dulu saya tidak paham. Bareng kenal wong seneng ngel-ngelno. Nak sing ra seneng kan sudah selesai. Akhirnya Imam Syafi'i dan separuh kampung ini tidak seneng jenengan. Ya bagus lah. Mereka tidak akan utang saya, minta tolong saya. Artinya orang dulu itu jadi yang seneng dikelola untuk teman kebaikan, yang nggak seneng dianggap menjadi harga itu murah. Singkat cerita terus bupati ini datang ke saya cerita. Yang jelas nggak bupati Rembang, nggak ada usah. Cerita di bawah beduk. Cerita, iya Gus. Rival politik saya ketika saya kalahkan itu selesai. Tapi mitra politik nanti saya kira berper. Jadi orang dulu itu segampang itu ngelola kehidupan. Artinya yang seneng ya penting, kita butuh mitra. Yang gedeng ya nggak apa-apa lah. Barokahnya gedeng itu tidak ganggu anda kan. Asal sing gedeng aja dukun santet ribet itu kalau nanti. Ketika Imam Syafi'i diceritain orang yang tadi nyium tangan jenengan, yang sama jenengan diluk hormat, di luar itu memaki-maki jenengan. Kata Imam Syafi'i, baguslah, berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Jadi beliau seenteng itu melihat dunia. Jadi orang dulu itu, makanya mereka gampang jadi wali, karena radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi orang yang melihat Allah itu sudah ridho, ya sudah. Nabi Musa itu kekasih Allah, kalimullah. Itu orang Israel, itu yang gedeng yang ngel-ngel, yang seneng yang ngel-ngel, malah paling ribet kalau ngadepi orang Israel. Singkat cerita Nabi Musa itu bilang gini, ya Allah, kasih saya ijazah, yang dengan ijazah itu orang terbungkam semua, tidak bisa ngeritik saya, tidak bisa mencibir saya, tidak bisa ngata-ngatain saya. Jawabnya Allah itu lucu. Ya Musa, hadza syai'un lam asna'hu li nafsi, fa kaifa asna'hu bika. Aku pangeran sing salah paham akeh, apa meneh kowe terima nabi. Aku iku pangeran sing salah paham mbek aku wae akeh. Jadi saya ini Tuhan. Yang cara pandang tentang saya keliru itu saja banyak, apalagi kamu. Mestinya saya yang terbebas dari disalahpaham. Sadar Nabi Musa, aku itu pangeran, ya darani anak di bojo, ono sing darani aku fakir, ono sing darani aku kikir, macam-macam. Orang Yahudi itu kalau rezekinya baru sempit itu bilang ini Tuhan kikir sekali. Sampai lakot sampai Allah qala alladziina qalu inna Allaha faqir. Pejabat juga gitu, kalau salah kebijakan juga dihujat. Ini tidak mensejahterakan rakyat. Itu kalau lapor Allah jawabannya gitu, kamu pejabat salah pahami ribet, saya Tuhan saja disalahpahami. Jadi
Orang dulu itu segampang itu ngelola hubungan dekat dengan Allah. Jadi pakai rasa. Sehingga Kiai Hamid Pasuruan itu ngijazai orang-orang sepuh, ada yang dikasih wiridan, disuruh ngafalkan, nggak hafal-hafal. Nanti misalnya mati kok belum hafal, statusnya ini penghafal wiridan, kan bagus. Daripada ngapalkan, saya ingin punya rumah kayak yang di Singapura, berarti Anda menghafalkan bentuknya, pernak-perniknya. Bila perlu Anda menghafalkan nomor arsiteknya siapa. Masa Anda hafal tentang cari ridhonya Allah, hafal bangunan milik orang lain, dan bayangkan punya. Kalau Anda mati pas seperti itu, berarti tujuan kamu ya untuk seperti itu. Itu famangkana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Jadi nanti kita mati itu distatuskan sesuai komitmen kita ingin apa, itu status kita. Jadi kalau kita ingin punya rumah mewah kayak yang di Singapura, kayak yang di Amerika, kayak di Eropa, itu terekam di otak kita, terus kita ngapalkan arsiteknya namanya siapa, itu di rumah mana, terus kita ngenangen ada arsitek yang kita bawa ke sana supaya niru. Untuk kita loh, untuk pribadi, nggak tahu saya kalau nanti untuk negara, nanti tadi dibantah BUMN, untuk negara gimana, mungkin masih mendingan kalau untuk negara. Kalau untuk pribadi, singkat cerita akhirnya kiai-kiai dulu tuh bikin gerakan hafal Quran sama orang-orang sepuh yang jelas secara lahir nggak akan. Tapi butuhnya adalah ini sudah punya perjalanan menuju ini yang nanti menjadi status. Jadi misalnya Pak Imam ini PJ Rembang beberapa kali ngaji misalnya, statusnya gitu, ini ngaji sama Gus Baha, ini ngaji sama siapa, ditulis, dan itu statusnya karena keinginannya memahami itu. Ya dunia sambil lewat saja. Tapi kalau kebalikannya, urusan dunia detail, arsiteknya siapa, bangunan gini habis berapa, kalau kurs rupiah berapa, untuk pribadi itu detail. Pas urusan ngaji sekenanya, kadang sampai punya guru aliran sesat apa nggak tahu, karena pas urusan akhirat sekenanya, akhirnya sedapatnya ternyata ada guru, ada kiai tapi dukun. Saking sekenanya urusan akhirat, tapi kalau urusan dunia detail. Makanya banyak orang ditipu oknum ya, oknum yang sebenarnya nggak kiai tapi ngaku kiai, sebenarnya dukun. Itu saya kadang ya senengnya itu betapa mereka diingatkan urusan dunia nggak pernah ketipu, kok urusan akhirat ketipu. Berarti apa? Urusan dunia detail, urusan akhirat nggak detail. Sampai dukun bermacak kiai saja sudah bisa nipu. Sementara kontraktor asing yang mau nipu tidak bisa karena dia ngerti detail, jejak rekamnya apa gitu. Tapi kalau nyari kiai sekenanya, ini tidak nyindirin ngomong fakta. Ya cobalah itu diangen-angen lagi. Terus ini yang terakhir, ini khusus pada teman-teman saudara-saudara kita yang nangani khatamannya Gusme. Saya tadi ngasih naskah ke Pak Aryo supaya sampai ke beliau-beliau. Saya yakin beliau-beliau sudah punya, tapi supaya ini tambah mantap bahwa kita saling menguatkan. Ini saya baca ya, ini kitab yang dipakai referensi tim lajnah penerbitan mushaf Arab Saudi dan seluruh dunia, termasuk saya. Jadi tradisi khataman kita, tadi kan kita bicara khataman, ya saya ulang lagi, tradisi khataman kita itu kan justru ditutup dengan wa ulaika humul muflihun, ya. Jadi tidak minal jinnati wan nas, tapi diakhiri wa ulaika humul muflihun. Jadi khataman kita misalnya minal jinnati wan nas, biasanya yang baca Quran terus baca Fatihah, terus awal Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Nah tujuannya adalah supaya kalau khatam itu memulai lagi. Ya kalau langsung an-nas minal jinnati wan nas berarti dia bangga dengan berakhirnya baca Quran. Pertanyaannya, dengan Anda ketemu Allah, seneng ya jagungan mau buat aku sebar. Betapa buruknya kita jadi hamba. Kayak kita dulu ketika ngaji, nah baru hure ngajine wis bar. Berarti nganggep guru problem. Makanya bangsa Indonesia itu ya agak lambat pinter, karena sekolah juga dianggap problem. Pas masuk merengut, waduh sekolah. Pas bubar seneng, waduh sekolah. Jangan-jangan kita sholat juga gitu, ono adzan, waduh adzan. Jadi ini belum makam wakurroto ini sholat, padahal cirinya orang baik itu menikmati sholat itu. Ciri utama suka ilmu ya nikmati pelajaran, enggak, ini pelajaran bareng guru, waduh udah gitu matematika lagi, waduh. Nah kita baca Quran harusnya asik,
Karena di situ munajat sama Allah. Ketika selesai harusnya nyesal. Waduh, baru asik sama Allah kok sudah selesai. Dan Allah punya alasan untuk menyalahkan kita. Karena kita misalnya baru seneng-senengnya pacaran misalnya, kan tidak mau akhir. Kenapa pas seneng Allah seneng berakhir? Nanti kalau kamu ditanyakan gitu tidak bisa jawab. Nah, pakai analogi itu makanya jangan pernah merasa akhir kalau baca Quran. Minal jinnati wan nas, terus baca Fatihah, terus memulai lagi. Wa ulaika humul muflihun. Sebagai bukti ya Allah, ini khataman sementara. Tapi saya akan berlanjut lagi, terus dimulai betul. Jika ijazah kiai-kiai kuno kalau orang haji atau umroh itu supaya kuat haji lagi, kalau ijazah kiai kuno itu sederhana. Disuruh ngomong gini, "Bah, Ka'bah, ini saya mau pulang, miliki rumah. Nanti kesini lagi." Kayak gitu. Sudah, Pak. Jangan setelah selesai ibadah haji seneng karena mau pulang. Berarti ibadah dianggap problem, rumah dianggap segala-galanya. Jadi itu ada filosofinya. Nah, ternyata tradisi seperti itu mudawan itu dibukukan. Ya, saya baca ini di kitab Ghaisun Naf'i karangan Imam Waliwah As-Sofakusi. Saya baca saja. Nanti yang ngerti bahasa Arab biar diartikan sendiri, yang nggak ngerti nanti saya bantu. Takmilun. Nah, ini khusus para hafid tadi yang ikut khataman, mohon didengarkan. Takmilun fi masaila tata'allaku bil khotmi. Al-ula sabatan nasu anil maki min riwayatil bazi wa kumpul wa ghairihima annaman qara'a wa khotama ila akhirin nas qara'a al-fatihata ilal muflihun min awalil baqarah wa sa'al amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Jadi mulai dulu kalau orang khataman itu ya An-Nas, Fatihah, terus wa ulaika humul muflihun. Dan cara seperti itu wasa al-amalu bihada fi sa'iri biladil muslimin. Semua negara dunia ya sama seperti itu. Hanya tradisi yang dilakukan bapak saya sampai semua guru-guru kita, guru Quran, termasuk yang di Jantiko dulu, sama sih dulu namanya Jantiko, lama-lama mantap ya. Itu sudah benar itu. Jadi mungkin teman-teman sudah melakukan tapi nggak tahu filosofinya. Ini saya bantu. Filosofinya adalah supaya kita tidak merasa mengakhiri baca Quran, tapi sekaligus memulai. Kalau nak kue niat ngakhiri tenan itu seakan-akan kan baca Quran itu problem. Terus ketika berakhir kita senang. Sholat juga gitu Pak Imam. Yang menjadikan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga itu diantaranya cara sholat begini Pak Arya. Saya hafal hadisnya itu. Absyiru ya ma'syaral muslimin. Ini kata Rasulullah. Hari ini Jibril muncul dan memberi satu pengumuman yang sangat menggembirakan. Apa itu? Umatku berstatus, ya ini kata malaikat Jibril. Umatku berstatus. Mereka itu fa'alu faridotan wantadharu ukhra. Melakukan satu fardu selesai atau addu faridotan wantadharu ukhra. Jadi misalnya tadi saya sholat subuh, status saya ditulis oleh malaikat Jibril, Hak tadi sholat subuh. Dan ketika saya ditanya, Hak kok ijek urip sampai jam 10, jam 11, ngenteni apa sholat duhur. Ketika sholat duhur selesai, orientasi saya ngenteni sholat asar. Begitu seterusnya. Sehingga statusnya umatnya Nabi adalah addu faridotan wantadharu ukhra. Komitmennya adalah melakukan satu fardu dan menunggu yang lain. Berarti kita dihimpit di dua kebaikan. Kebaikan sudah kita lakukan dan kebaikan yang lain kita cita. Kita sekarang ngasih anak yatim. Di hati kita juga ingin mengasih lagi. Ngasih orang miskin juga gitu. Begitu juga kebaikan-kebaikan yang lain. Sehingga kita dihimpit di dua apa? Kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dan kebaikan yang kita angankan ya, atau kita cita-citakan. Ya sudah begitu. Sehingga dengan cara seperti itu orang Islam itu nyaman. Bayangkan kalau kita berstatus punya rumah dan punya rumah lagi, ingin punya mobil lagi, berarti satu itu minat dunia wa ilat dunia, minat dunia ilat dunia. Itu kalau pas mati, pas khayalnya begitu. Allah posisinya di mana? Ya, ini sudah siap ya, setor ya, Ataman. Siap Pak Gula ya. Ya, siap nanti. Sampai berapa juz rencananya? 30 dulu. 30.
Sampai 30 juz apa juz 30? Juz 30 dulu. Juz 30. Juz 30 dulu. Jadi sampai segitunya guru-guru kita memandu, makanya terus dilatih zikrul ghafilin, dilatih apa supaya kalau kita biasa pergi kembali misalnya, rombongan kembali, mungkin kita istighfar. Buat sekali-kali rombongan datangin khataman Quran, datangin acara-acara, sehingga ada perbandingan. Nah, setidaknya saat kita salah itu tidak status, tapi zallah bawaan manusia. Tapi status kita adalah faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Nah, kemudian kenapa itu menjadi perilaku masif di seluruh dunia? Kalau khataman justru ditutup oleh awal Baqarah. Kan agak aneh khataman kok ditutup dengan permukaan atau permulaan. Ya. Itu terus beliau ini di beberapa kitab diterangkan anna rajulan qala ya Rasulullah ayul a'mali afdalu. Amal terbaik itu apa ya Rasulullah? Qal alaika bil halil murtahil. Terus wa ma halul murtahil? Qal sahibul qur'ani kullama khalla irtahala. Amal terbaik itu adalah amal setelah selesai ingin melakukan lagi. Apa itu? Orang yang menghafalkan Quran atau membaca Quran atau khataman Quran setelah selesai langsung dimulai lagi. Nah, ini di sini diartikan kullama faragha min khutmatin syara'a fi ukhra. Jadi satu khataman selesai kemudian lanjut lagi. Ya kan kalau kita misalnya orang kaya ke Singapura wisata, kan langsung mungkin sudah punya brosur lagi, mungkin mau ke New Zealand atau apa. Kenapa pas urusan khataman ndak itu? Jadi manusia itu yang benar gitu. Jadi ya kira-kira gitu. Jadi ini teman-teman yang sedang khataman, bahwa perilaku Anda sudah benar. Memang mulai dulu zaman Rasulullah SAW sampai sekarang memang justru khataman itu ditutup dengan wa ulaika humul muflihun sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita ingin memulai lagi, bukan berakhir di situ. Saya kira Oke teman-teman semua, itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha, yang mana kita juduli atau kita beri judul dalam ngaji kali ini yaitu hukum menyembelih hewan dengan keris Nogososro. Nah, ini disinggung sedikit oleh Gus Baha tentang keris Nogososro, tapi kita ilustrasikan dengan bagaimana hukumnya menyembelih hewan dengan keris ya. Secara umumnya itu gimana? Kemudian ada kisah Harun ar-Rasyid dan amalan tingkat tinggi para waliullah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ngaji sekalian. Video kali ini menyajikan rangkuman mendalam dari kajian Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha yang membahas tuntas berbagai persoalan mulai dari hukum fikih yang unik hingga rahasia ketenangan hidup dari para waliullah. Dari segi hukum sembelih pakai keris, Gus Baha menerangkan yang pertama, hukum sembelih pakai keris Nogososro ataupun pakai keris pada umumnya. Gus Baha menjawab pertanyaan unik mengenai penggunaan keris Nogososro untuk menyembelih hewan. Bagaimana pandangan fikih mengenai alat sembelih yang tidak lazim ini namun memiliki nilai budaya tinggi ini? Simak, tadi sudah kita simak maksudnya logisnya ya, bahwa semua itu yang jelas harus tajam ya, harus tajam dan sampai menyakiti, terlalu menyakiti bagi hewan yang kita sembelih. Kemudian tentang Imam Malik ya, tentang wibawa ilmu dari seorang Imam Malik, bahwasannya Imam Malik ataupun wibawa ilmu dan hubungan ulama dan umara belajar dari kisah Imam Malik dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Gus Baha menceritakan bagaimana Imam Malik menjaga kehormatan ilmu dengan meminta pemimpin negara untuk mendatangi ilmu, bukan sebaliknya. Sebuah pelajaran besar tentang sinergi antara ulama dan pemerintah dari kekuatan negara. Kemudian ada cara wali mengelola pembenci, yaitu ketika logika sederhana para waliullah mengapa hidup para wali itu seperti Gusmi, Kiai Hamid dan lain sebagainya terasa sangat tenang. Gus Baha membongkar rahasia mereka dalam mensyukuri nikmat dasar. Beliau mengingatkan bahwa seorang raja dengan 10.000 mobil sekalipun kapasitas perutnya tetap sama dengan rakyat biasa. Ini adalah bukti bahwa kesetaraan dari nikmat Allah. Menyikapi pembenci, mengutip Imam Syafi'i, Gus Baha menjelaskan mengapa mengelola orang yang benci itu justru lebih mudah daripada mengelola orang yang suka. Tadi sudah dijelaskan tentunya. Penjelasan ini akan mengubah sudut pandang kita dalam menghadapi masalah persoalan sosial sehari-hari.
Dan poin-poin penting lainnya yang kita bisa catatkan yaitu status ahli surga, ataupun ya status ahli surga itu rahasia seorang yang selalu berada dalam kebaikan karena menunggu waktu sholat. Jadi selesai sholat itu ketika ditanya sedang apa kamu, sedang menunggu waktu sholat. Misalkan selesai sholat zuhur, maka kita ketika ditanya sedang apa, maka kita jawab menunggu waktu sholat asar. Itu akan selalu dihimpit dalam kebaikan. Kemudian ada tauhid murni, menyembah Allah bukan karena transaksi surga dan neraka, melainkan karena Allah adalah Tuhan yang memang layak dan benar-benar hanya Allah lah yang layak disembah. Dan kemudian diakhiri dengan kesederhanaan Umar bin Khattab, seorang pemimpin, seorang khalifah, yang mana jubah dari pemimpin dunia ini, jubah dari Umar bin Khattab ini, itu sampai dijahit hingga 12 kali. Ini merupakan bukti bahwa masa-masa kepemimpinan Umar bin Khattab ini sangat baik dan tentunya patut untuk dicontoh pemimpin-pemimpin di saat ini. Oke, itu saja teman-teman. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi amal ibadah Gus Pak yang berkah berkah bagi kita semua, dan juga semoga kita bisa senantiasa diberikan rezeki oleh Allah untuk terus-menerus bisa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Pak dan para ulama-ulama Nahdlatul Ulama lainnya. Itu nggih teman-teman, mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ini dan semoga kita senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.